Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Biar lebih akrab lagi, saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Alfiatul Mafiroh. Nanti kakaknya boleh memanggil saya Kak Alfi atau Mbak Alfi atau Bu Alfi, senyamannya kakak. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Mutia Fairunnisa. Tinggalnya di mana? Sekarang tinggal di daerah Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Oke, Kak Mutia ya. Iya. Kak Mutia hari ini datang ke saya ya untuk apa Kak? Ini sih mau sedikit konsultasi. Ada yang ingin dikonsultasikan, mungkin barangkali bisa membantu saya yang sedang kesulitan. Sebelumnya Kak Mutia udah tahu belum konseling itu apa gitu? Sedikitnya tahu sih. Oh, Masya Allah. Berarti sudah tahu ya, dan Kak Mutia juga udah udah tahu masalahnya, Iya. kemudian mau dikonsultasikan. Tapi udah pernah konsultasi belum sebelumnya atau hari ini pertama kali konsultasi? Sebelumnya pernah, tapi pernah beberapa kali. Pernah sih beberapa. Ada yang ke konselor, ada juga ke psikiater gitu. Baik. Tapi secara online. Oh gitu, berarti belum pernah yang tatap muka seperti ini ya. Oke. Baik, karena Kak Mutia udah tahu ya, jadi saya sudah tidak menjelaskan lagi ya apa itu konseling. Namun di sini saya menyampaikan ya, ada beberapa asas nih yang harus Kak Mutia ketahui. Yang pertama yaitu kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan ya ketika Kak Mutia menyampaikan atau bercerita kepada saya. Kemudian yaitu terbuka ya. Jadi silakan keluarkan aja unek-uneknya gitu ya, biar lebih lega lagi dan biar lebih saya bisa membantu itu permasalahan Kak Mutia. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling penting, ini rahasia. Jadi Kak Mutia nggak perlu takut gitu, karena ini rahasia. Jadi Kak Mutia menyampaikan ke saya dan saya akan menjaga rahasia itu dan tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Seperti itu ya Kak Mutia ya, bisa difahami? Bisa. Oh ya, baik. Kira-kira nih ya, Kak Mutia mau cerita apa nih ke saya? Sebenarnya saya bingung ya mau gimana memilih katanya untuk menyampaikan kepada kalian. Sebenarnya bingung, cuman dari kita tentu pernah memiliki beberapa kejadian hidup ini dan memang struggle sampai sebelumnya kan, makanya pernah konseling ke beberapa teman yang di bidangnya, terus mungkin beberapa kali ikut sesi psikiater online, terus rajin ikut konten-konten semacamnya gitu. Jadi sedikit demi sedikit udah mulai paham nih, tapi tetap kan kita ketika ada masalah tetap bingung juga gitu. Nih, yang saya bukan permasalahkan ya, yang saya ingin tahu atau ingin saya konsultasikan itu, saya pernah mendengar dari seorang psikolog bahwa kita menjadi manusia itu harus bisa 3 hal. Yang pertama, kita harus bisa mengenal diri sendiri. Yang kedua, kita harus bisa mengenal. Terus yang ketiga itu kita pokoknya harus bisa mengendalikan gitu, mengenal diri. Terus yang kedua itu bukan mengenal, yang kedua yang ketiga bisa mengendalikan. Nah, untuk mengenal diri dan tahu diri apa yang saya mau, itu saya udah bisa sampai situ. Cuman yang ketiga, untuk mengendalikan, kadang masih sangat sulit. Terlihat dari beberapa kejadian yang saya alami hidup saya. Misalkan saya tahu ini norma baik dan buruk, saya tahu ini benar dan salah, saya tahu ini aturan dilarang dan boleh gitu dilakukan, tapi ada beberapa hal yang masih saya langgar gitu. Padahal saya tuh menguasai ini, saya tuh menguasai diri saya, tapi saya tuh tidak bisa mengendalikan. Gimana ya jadinya tuh, belum bisa di tahap itu dan masih kesulitan dan masih terus belajar. Ini juga pernah ditanyakan ke beberapa orang dan akan terus saya tanyakan. Sekarang mungkin saya mau nanya ke konselor yang satu ini ya, ke Mbak Alfi. Kira-kira gimana gitu cara kita bisa mengendalikan diri kita ini, memiliki diri kita sendiri, kita punya kehendak, tapi kadang kita ini melakukan apa yang tidak sebenarnya kita kehendaki gitu. Misalnya yang enggak kita kehendaki itu misalnya gimana contohnya? Contoh,
tadi ya, kita tahu norma baik dan buruk. Iya. Kita udah tahu nih, tapi di sisi kita tahu kita tidak boleh melakukan hal yang buruk, tetapi di sisi lain kita masih sulit menahan diri untuk melakukan hal yang buruk di saat sisi lain dalam diri ini enggan melakukan itu gitu. Iya. Karena kan kita tahu juga ya, kita punya nafsu, mungkin itu apa kesana juga arahnya, cuman dari dunia kejiwaan atau apalah itu, gimana ya cara kita bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Kak Mutia udah menyampaikan. Jadi Kak Mutia itu sudah tahu ya, yang benar udah tahu terlebih dahulu norma yang baik, norma yang tidak baik ya. Itu jadi bekal Kak Mutia ya untuk melaksanakan kehidupan Kak Mutia. Jadi masalah Kak Mutia berarti yang pertama yaitu kenapa belum bisa ya, bukan tidak tapi belum bisa saja gitu, belum bisa mengendalikan diri sendiri seperti itu kan. Sepenuhnya. Iya, sepenuhnya. Baik. Nah, kira-kira nih Kak Mutia dari situ, ketika Kak Mutia ini tidak bisa mengendalikan diri, apa yang biasanya Kak Mutia lakukan? Ya, ketika tidak bisa mengendalikan diri, saya tetap melanggar. Mungkin kalau tadi kita bahasannya norma, mungkin yang saya lakukan jadi melanggar norma itu. Dan hati kecil kita tentu menolak, dan setelah kejadiannya kita merasa menyesal, tapi kadang itu terulang lagi. Baik. Sebelumnya apakah ada yang membuat Kak Mutia ini kayaknya saya nggak harus nih melakukan norma yang nggak baik ini gitu, apakah ada atau sering terjadi? Gimana maksudnya? Maksudnya itu ketika Kak Mutia mau melakukan norma yang tidak baik itu, apakah pernah satu ketika Kak Mutia itu berhasil mengalahkan? Ya, pernah sih sekali, ya 1-2 kali pernah menahan, benar-benar menahan, oh nggak boleh, dan mengalihkan. Misalkan taruhlah kita mau berbuat satu hal yang tidak baik gitu, itu kayak pengen melakukan yang tidak baik itu, tapi di sini kita nggak tahu kan nggak boleh, dan kita tuh mencoba menahan diri. Sisi lain dari diri saya tuh mungkin menahan, pernah berhasil, dan itu memang tidak selalu terjadi gitu, cukup sulit untuk sampai di titik berhasil itu. Jadi pernah ya, Iya. dan Kak Mutia alhamdulillah berhasil juga Iya. saat itu gitu ya, tapi sering kembali terulang lagi hal-hal yang mungkin Kak Mutia tidak harapkan seperti itu ya. Nah, jadi apakah Kak Mutia ini sudah ada mungkin pengingat tersendiri gitu ketika ada kayaknya saya ini nih mau melaksanakan ini yang nggak baik. Nah, apakah ada warning-warning tersendiri dari diri Kak Mutia? Ada sih, selalu ada sinyal-sinyal itu, tapi ya kadang bisa diatasi, kadang tidak. Nah, ya baik. Jadi ketika diatasi itu gimana cara Kak Mutia? Menahan ya, memaksa ya? Memaksa diri menahan. Itu sih. Nah, baik. Jadi gini Kak Mutia ya, memang ya dari diri kita itu ada yang namanya tuh nafsu ya kan. Jadi nafsu itu memang mengendalikan diri kita juga gitu Ya. jadi lebih ke hal-hal yang tidak baik sebenarnya gitu, tetapi kita karena punya akal seperti itu, jadi kita bisa tuh berpikir di situ untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, jadi kamu udah bagus, udah pernah konseling ya, ke psikiater, udah memberanikan diri. Nggak semua orang tidak seberani Kak Mutia yang sudah berani menyampaikan masalah-masalah itu, dan tidak semua orang menyadari kalau dirinya sendiri itu ada masalah. Seperti itu kan. Jadi itu poin plus buat Kak Mutia ya. Saya juga salut sama Kak Mutia, udah Masya Allah gitu ya, udah kemana-mana sebelum ke saya kayak gitu. Dan juga dipaksa. Iya. Jadi saran saya gitu ya. Jadi kita sebagai manusia memang harus sering ada pengingatnya. Ya, misalnya kita mengikuti kajian-kajian itu salah satu pengingat. Kenapa? Karena kita juga ada yang namanya tuh rohani dan jasmani. Seperti itu kan. Jasmaninya kita perlu olahraga, makan yang sehat. Juga rohaninya seperti itu. Rohani itu terdiri dari
roh yang harus kita jaga juga, seperti kita melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti Kak Mutia yang orang Islam gitu ya, wajib tuh melaksanakan sholat 5 waktunya. Nah juga ngaji gitu ya, mengaji, mengikuti kajian-kajian, nah itu bisa menjadi asupan-asupan rohani kita, jadi lebih fresh lagi, lebih segar lagi, dan itu akan menjadi bekal untuk Kak Mutia bisa menahan norma-norma yang tidak baik yang akan Kak Mutia lakukan itu. Akhirnya Kak Mutia dengan sadar ya, dengan penuh kesadaran akan menahan itu, dan mungkin awalnya terpaksa gitu, awalnya akan terpaksa, akan berat, tetapi lama kelamaan karena Kak Mutia udah mempunyai bekal dan ilmu itu, sudah tahu, akhirnya akan terbiasa dan bisa seperti itu. Insya Allah, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana perasaannya? Menjadi lebih baik dan menjadi terbuka gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih nih Kak Mutia ya, udah mau terbuka dengan saya dan sudah percaya dengan saya untuk menerima masalah-masalah Kak Mutia ini. Ya, semoga saya doakan ya Kak Mutia lebih baik lagi, Amin. lebih kuat lagi, lebih bisa mengendalikan diri lagi. Amin. Ya, terima kasih Kak Mutia. Sama-sama.